Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini di tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita bicara tentang kemiskinan, kemiskinan itu adalah ketidakmampuan seseorang ataupun kelompok masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar hidupnya yang terdiri dari kebutuhan makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ketidakmampuan dalam mengakses kebutuhan dasar ini disebabkan karena daya belinya rendah ataupun kelangkaan dari bahan kebutuhan dasar itu yang jarang atau sangat sulit untuk diakses. Namun kebanyakan ketidakmampuan di dalam mengakses kebutuhan dasar itu, kalau kita lihat fenomena ekonomi sekarang di masyarakat kita, di bangsa ini, adalah ketidakmampuan dikarenakan menurunnya pendapatan dari penghasilan yang mereka lakukan sebagai aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Boleh dikatakan bahwa pendapatan mereka yang berupa finansial atau keuangan itu tetap, sedangkan kebutuhan dasar semakin meningkat. Kebutuhan energi naik harganya, kebutuhan barang makanan juga sama meningkat, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan dasar dari masyarakat meningkat. Kalau kita kaji lebih jauh, bahwasannya kemiskinan itu berasal dari masakin, al-masakin, yang artinya diam tidak bergerak. Sesuai dengan pokok kaidah, katanya bahwa miskin itu dia adalah kondisi yang diam tidak bergerak. Maka jika orang diam tidak banyak bergerak, artinya kemungkinan besar dia menjadi miskin. Kemiskinan itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini terjadi, yaitu seseorang dikatakan miskin dikarenakan kakeknya miskin, orang tuanya miskin, anaknya miskin, cucunya malah tidak miskin, melarat bahkan. Dan tidak aja miskin, tapi dia fakir. Karena kemiskinan terjadi karena keturunan, garis keturunan dari kehidupan silsilah keluarganya. Kemudian yang kedua, kemiskinan budaya atau kemiskinan yang kita kenal dengan sebutan kultural. Ya, kemiskinan budaya ini yang seringkali menjangkiti di sebelahan negara-negara berkembang. Nah, di masyarakat yang umumnya berkembang ini, dia susah
dia tidak mau untuk sekolah, bahkan kadang-kadang digratiskan juga dia nggak mau sekolah. Dia tidak mau bekerja secara maksimal, dia senangnya menganggur, dolanan HP, mau makan enak, tapi bekerja dia emoh gitu. Maka budaya-budaya yang semacam ini adalah menumbuhkan kemiskinan. Ya, tidak mau bekerja, tidak mau sekolah, maunya makan enak, maunya nongkrong, dolanan HP, namun dia menginginkan kehidupan yang enak. Dari mana? Ya, umumnya kemiskinan orang yang semacam ini komplit. Perutnya miskin, hatinya miskin, pikirannya miskin. Hatinya miskin itu dia doanya tidak pernah kaya. Hatinya miskin, dia tidak pernah mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian perutnya miskin. Miskin di dalam hal ini adalah makanan yang masuk di dalam perutnya bukan makanan bergizi, makanan ala kadarnya. Hanya cuman mungkin sekedar kalori atau beberapa potong makanan yang masuk yang tidak memenuhi standar gizi kecukupan bagi seseorang. Kemudian yang ketiga, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini terjadi dikarenakan selagi masih muda, dia tidak berpikir bagaimana kehidupan saya setelah tidak mampu untuk bekerja dan menghasilkan uang. Dia terlena sehingga di usia tua dia tidak punya pensiun, tidak punya cadangan finansial. Akhirnya dia dengan kondisi badannya yang tua dan renta tidak mampu bekerja, dia masuk dalam kerangka kemiskinan yang absolut. Orang tua yang tidak bisa apa-apa, ini masuk orang-orang jompo, ya, karena dia kurang persiapan di masa mudanya, menjadi beban bagi masyarakat sekitarnya. Miskin semacam ini sudah tidak bisa diutak-atik atau diperbarui, dia langsung kita suapin aja. Kemudian yang keempat adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif inilah kemiskinan yang diakibatkan karena faktor pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara atau pemerintahan tidak mampu menciptakan atau mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Ya. Padahal potensi negara itu, sumber daya alamnya banyak, melimpah ruah. Alamnya dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, lautnya cukup, segala sumber daya alamnya memenuhi. Tapi akibat daripada program pembangunannya yang dilaksanakan sama orang-orang yang tidak berakhlak, sebagus apapun program kemiskinan yang diciptakan oleh sebuah negara atau sebuah pemerintahan, tidak akan bisa menghasilkan tujuan yang dicapai. Duitnya habis tapi tidak menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Diakibatkan hal ini disebabkan karena manusianya, manusia yang tidak berakhlak melaksanakan program pembangunan. Sebagus apapun program pembangunan itu, jika dilaksanakan oleh manusia yang tidak berakhlak, tidak akan menjadikan sukses, bahkan sebaliknya menimbulkan kesusahan. Bisa kita lihat program di negeri ini, program pengentasan kemiskinan, bukan programnya jelek bagus, JPS bagus, BPNT bagus, ya, kemudian BPJS bagus, dan terakhir yang kita lihat adalah program MBG, makanan gizi gratis, bagus itu program. Program MBG memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat agar masyarakat melek gizi. Kemudian masih disupport dengan makanan itu mereka mendapat tambahan gizi agar gizi yang di dalam tubuhnya menjadi komplit dan lengkap. Kemudian ditanamkan oleh siswa agar masyarakat kita cinta kepada makanan Indonesia atau menu Indonesia. Program yang bagus itu sekarang menjadi program bulian, program caci maki, dikarenakan bukan programnya yang jelek, tetapi orang yang melaksanakan program itulah yang buruk, yang akhlaknya jelek. Semua program itu bagus dari pemerintah, tapi yang melaksanakan program itu tidak punya akhlak, akhlaknya sangat jelek, akhlaknya tidak bagus, maka hasil dari program pembangunan tidak menunjukkan kebagusan.
Jika kita ingin mengentaskan kemiskinan, kebaikan dalam program, haruslah kita mempunyai strategi bagaimana manusia yang melaksanakan pembangunan ini memilih akhlak yang bagus, berilmu dan berakhlak bagus. Yang susah adalah berakhlak tapi tidak punya ilmu, atau berilmu tapi tidak punya akhlak. Harus ada kedua-duanya. Bagaimana Islam memandang tentang kemiskinan, menyelesaikan kemiskinan di negara kita ini, harusnya kita melihat kepada sejarah, atau kita melihat tentang negara di luar sana. Dari sejarah jelaslah bahwa Umar bin Khattab mengentaskan kemiskinan di negaranya cukup dalam waktu 2,5 tahun. Dengan teknologi hibahnya, dia mampu mengantarkan negaranya menjadi negara yang kaya, di mana masyarakatnya makmur semua, tidak ada yang mau menerima zakat, apalagi menerima sedekah. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz mampu mengangkat negaranya atau masyarakatnya lepas dari kemiskinan cukup dengan waktu 2,5 tahun dengan teknologi, efisiensi anggaran, dan juga efisiensi peningkatan program dan pendapatan keuangan negara. Dia kelola sebagai mungkin sehingga rakyat menjadi makmur dan tidak ada yang menerima zakat maupun sedekah. Begitu juga dengan Endorgan. Endorgan kembali kepada untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Dia kembali kepada basic Islam, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan pendidikan setinggi-tingginya, sehingga masyarakat Endorgan yaitu Turki, dia kembali kepada menguatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian Cina untuk mengangkat masyarakat supaya menjadi kaya, cuma 2 yang ditanamkan. 1, setiap keluarga punya saving anggaran. Semiskin apapun orang itu punya tabungan untuk melanjutkan kehidupannya, dan dia untuk memutuskan kemiskinan dengan cara melakukan pendidikan bagi warganya setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan konsep Islam. Bahwasannya di dalam konsep Islam, jika suatu masyarakat atau suatu keluarga dia mendapatkan kesulitan ekonomi, maka jalan keluarnya Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija radahu wa khossosoh, nada ya ayu ahluhu sallu. Jika keluarga itu terancam ekonominya hancur, maka Rasulullah mengajarkan, memerintahkan suatu keluarganya untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Jika Rasulullah tertimpa kesulitan ekonomi, diperintahkan kepada keluarganya sholat. Terus apa yang diminta di dalam sholat itu? Ya. Wa anistaghfir rabbakum summa tubu ilaihi wa mata'nahum mata'un hasanah. Di dalam kita sholat, selesai kita sholat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, dan juga summa tubu, kemudian kita bertobat kepada Allah, yumatikum mata'un hasanah, Allah akan memberikan kehidupan dunia ini yang baik. Artinya Allah membebaskan kita dari kemiskinan. Kemudian yang kedua, bagaimana kaumnya Nabi Yunus? Azab sudah di tengah-tengah kepalanya. Palau kanat qaryatun amanat imanuha ila qaumi Yunus. Palamma amanu minal hijr hajabid dunya mata'un hasanah. Yunus 98. Pada saat kaumnya Nabi Yunus akan ditimpa bencana oleh Allah, kemudian kaumnya Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah dan beriman, dan dia bertobat atas kesalahannya. Kemudian Allah mengatakan bahwa kaum Nabi Yunus aku angkat dari azab dan aku berikan kehidupan dunia yang bagus sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
Begitu juga Quran mengatakannya, walau kana ahlal qura aman wa taqwa lafatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahu bima kanu yakzibun. Seandainya penduduk negara itu beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan keberkahan dari buminya, dari langitnya berupa air hujan. Keberkahan dari langit Allah berikan, keberkahan dari buminya Allah berikan. Walakin kazzabu fa'auznahu bima kanu yaksibun. Jika mereka mendustakan daripada ayat-ayatku, aku akan berikan atau aku azab dia. Al-Quran banyak menuntunkan kita kepada itu. Kemudian dari surat Nuh juga dikatakan di dalam Al-Quran, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banina wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhara. Mohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan Allah akan memberikan kepadamu harta yang banyak dan anak keturunan yang banyak, dan Allah akan jadikan kebun-kebunmu, sawah ladangmu menjadi subur, makmur, panennya berlimpah. Tidak hanya di permukaan bumi yang bisa panen berlimpah, bahkan di dalam bumi Allah berikan barang tambang yang begitu banyak. Dan tidak sampai di situ juga, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan menjadikan sungai-sungainya di mana orang itu dia beriman. Tidak hanya ikannya banyak, barang tambang yang ada dalam sungainya juga banyak. Ini sebagai janji Allah di dalam surat Nuh kepada orang-orang yang mohon ampun kepada Allah. Jika memang kita termasuk orang-orang yang beriman, tentunya orang yang beriman tidak ada orang yang melarat maupun susah. Aku lupa lihaja wa astagfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'us rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu fidin usikum wa iyaya bittaqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala abna adama napazza li ibadati amla sondroka ginan wa asadda pakroka. Wahai anak Adam, kata Allah, bukakanlah, luangkanlah waktumu li ibadati. Bukakanlah, luangkan waktumu untuk beribadah kepada Aku akan memberikan padroka, ginan, kekayaan di dalam hatimu. Kemudian wa asudda pakroka, aku akan menutup kemiskinanmu, kata Allah. Ya, ini adalah suatu hadis. Tidak ada kata orang yang beriman kepada Allah, orang Islam menjadi melarat, miskin. Nabinya juga kaya, sahabatnya juga kaya. Orang picak saja yang namanya Abdul bin Matin kaya, masa kita enggak? Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada umat ini, agar umat ini menjadi orang sejahtera hidupnya di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda, ekonomi dunia yang menimpa negara kita juga, menimpa masyarakat kita. Semoga Allah melepaskan kemiskinan dari bangsa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbu amalaka wa ridwana illa hubbik. Allahumma asin akibatana fil umuri kullihah wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina
min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.